Ngapain nggak kan lagi nggak enak badannya dipaksa aja gitu. Ya namanya itu lagi nafsu kan beda. Dia mungkin lagi pengen. Juga nggak berani. Karena takut nanti dia marah. Iya, takut gimana gitu. Tapi kalau misalnya itu berarti kamu rela ya? Dia mau sama siapa aja. Yang penting nggak dicerai gitu. Ya mungkin. Bener nggak? Iya. Konsepnya gitu nggak sih? Iya. Tuh cowok kayak Don Juan banget ya. Jadi bingung mau ngapain. Jadi sekarang dia 40 berapa? 48. 48, bentar lagi 50. Iya. Makanya. Benar-benar sudah berusia ya. Heeh. Bentar lagi setengah abad tuh umurnya dia. Ya kan? Emang udah tua banget. Udah tua banget. Rambutnya juga udah putih. Oh, rambutnya udah putih. Udah punya cucu. Iya, iya. Jadi kamu seneng rambutnya putih gitu ya? Cucunya udah hampir mau 2. Tapi kan biasa kalau orang udah tua gitu ya, suka ada aja penyakitnya kan. Penyakit inilah, penyakit Dia itu. sehat-sehat aja sih. Sehat? Heeh, sehat-sehat Oh, aja kayak gitu. misalnya batuk-batuk gitu, enggak? Enggak. Kerja tiap hari, tiap malam lembur gitu kan. Di jalan kan kerjanya lapangan kan. Ke lapangan kerja. Nggak sakit-sakit, sehat aja gitu. Tapi nggak doain sakit, enggak gitu kan. Ngedoainnya sehat aja gitu kan. Tuh ya guys ya, inilah baru dinamakan cewek tidak matre. Jadi nggak semua cewek matre. Itu nih buktinya nih si Syafa nih, nggak mau dikasih pengusaha. Yang muda nggak mau, maunya yang beruban, ya kan? Yang usianya udah setengah abad, ya kan? Maunya dia tuh yang nggak apa, yang nggak ngubungin dia, yang selingkuh sama mantannya. Itu kesenangannya dia ya. Bingung gitu kan. Jadi mau ngapain tuh bingung gitu. Harus kayak gimana? Harus mundur atau harus maju gitu Iya. kan. Nah, anak kamu sekarang usia berapa? Usia 5 tahun. Udah bisa ngomong? Bisa ngomong. 5 tahun kan? 5 tahun, 4 tahunan kurang. Iya udah bisa ngomong kan? Udah jalan, udah bisa jalan. Nah, terus selama ini kamu kalau kayak curhat gitu sama siapa dong? Kan katanya kamu sendiri. Orang tua nggak tahu, mau dicurhatin juga kan nggak tahu. Nggak pernah curhat, dipendam sendiri aja. Dipendam sendiri. Kayak kamu sama temen gitu nggak pernah cerita? Gimana ya gue gini? Enggak. Jadi orang tuh nggak tahu. Aku taunya single. Nggak tahu, nggak ada yang. Soalnya kan diceritain punya suami juga kan kayak nggak punya suami. Nggak percaya? Nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang. Iya, jarang banget pulangnya. Terus kamu bisa konsentrasi di kerjaan gitu? Mikirin dia lagi ngapain? Iya, Tapi di kerjaan konsen tetap? Nggak konsen. Nah, terus kerjanya kamu ngapain sih, bagian apa? Di perawat. Oh, perawat. Ya, maksudnya kayak tetap fokus atau enggak? Ya kadang-kadang fokus, kadang-kadang enggak. Bahkan otak tuh kemana-mana, pikiran. Ya tujuannya cuma satu doang gitu, ke suami doang. Nggak ada yang lain gitu. Nggak tahu. Bahkan anak pun jarang kamu inget ya? Jarang banget. Iya. Apa harus ke tukang apa? Tukang apa? Apa namanya? Syariah Tukang pelet gitu. Tapi kamu pernah nggak nekat gitu? Apa gue pelet aja nih laki gue nih? Nggak pernah. Terus kamu berdoa meminta gitu supaya dia pulang gitu? Ih, sering banget. Sering banget? Iya, tiap hari dia nangis. Tiap hari nangis? Tiap malam, tiap hari nangis. Cuman mikirin aja kenapa begitu gitu kan. Kenapa, kurangnya apa gitu kan. Nggak ada bersyukurnya gitu kan. Kurang muda gimana kan gitu kan. Udah muda. Kurang baik apa, nggak menuntut. Jadi disitulah kita tuh berpikir-pikir tuh di situ. Apa kamu terlalu baik? Nggak tahu tuh Kak. Jadi dia nggak suka yang baik kali, dia sukanya yang nakal. Mungkin kali ya. Mungkin dulunya katanya kan emang diceritain dia dulunya nakal banget. Oh, dulunya nakal banget. Emang dia dulunya nakal banget sih. Dia udah sering cerita. Cuman aku mah nggak peduli ya sama masa lalu kan. Yang dipeduli cuma masa sekarang. Iya. Nah kayaknya masih ada unek-uneknya deh kalau dia nonton deh. Yang tadi kan dia bilang ya kalau misalnya udahin gitu ya. Maksudnya cari kepastiannya bagaimana gitu kan. Kayaknya ada lagi banyak yang perlu disampaikan deh sama dia deh. Ya pokoknya kalau misalkan nonton ya perbaikin aja lah ya kan. Perbaikin mau milih siapa gitu kan. Milih selingkuhannya apa milih saya gitu kan. Perbaikin aja, ngomongin baik-baik kayak gitu kan. Ngomongin baik-baik terus pulang gitu kan, pulang. Tiap hari pulang. Oh, kan kamu bilang perbaiki aja, ya kan, ngomong baik-baik. Kalau dia bilang, saya maunya gini-gini aja, tuh kamu mau apa?
Gini-gini maksudnya. Ya nggak ada yang berubah ya, pokoknya begini seperti biasa. Ya jangan Jarang dong, harus ada, pulang, ada jarang harus apa. ada yang dirubah. Nah terus kamu bilang milih siapa, kan gitu. Kalau aku harus milih yang itu, kalau kamu suruh pilih, aku sebenarnya nggak mau milih. Tapi karena kamu suruh pilih, aku jadinya pilih yang itu, gimana? Gak mungkin sih. Masih percaya diri juga ya? Gak mungkin. Itu kamu punya keyakinan nggak mungkin, tapi kenapa kamu merasa kayak bukan siapa-siapanya dia gitu? Gak mungkin aja, masa sih iya gitu loh. Dia kan udah ninggalin dia, emang dulu emang isinya selingkuh. Istrinya? Yang dulu itu Oh, selingkuh juga. oh sama mantan pacarnya apa mantan yang Mantan istrinya. mantan istrinya selingkuh. Iya, Nah kalau istrinya yang sekarang? Yang isinya sekarang mah enggak. Enggak. Enggak, dia mah baik. Terus kamu kenapa bilang nggak mungkin? Ya gak mungkin aja gitu. Tapi kan katanya balikan. Hmm? Katanya dia balikan kan sama mantan istrinya. Bukan balikan, selingkuh gitu Selingkuh ya kan? Ah, Selingkuh berarti kan ini lagi kan, menjalin cinta lagi kan? Iya, mungkin Walaupun kan, tidak nikah. cuman kan masih yakin aja gitu, gak bakalan balikan lagi sama dia. Gak bakalan, gak mungkin aja gitu kan. Karena Karena ya selingkuh tadi. dulunya ya begitu. Mungkin aja kalau nih konsepnya nih, kalau misalnya dia si istrinya selingkuh, berarti kan yang bucin si suami kamunya. Mungkin sih. Janganlah Kak. Janganlah. Makanya dia mau selingkuh, berarti kan dia mau kangen kan, istilahnya CLBK, cinta lama bersemi kembali gitu kan. Dia pengen ngerasain lagi tuh rasa-rasa yang dulu sama dia. Karena pada saat itu berpisahnya tuh karena si istrinya yang selingkuh, padahal mah dia mah nggak mau berpisah, mungkin aja. Ya nggak? Iya. Jadi dia kayak penasaran. Iya. Maka dia mau balik lagi, mau apa ya, mendatangkan rasa yang kemarin belum selesai gitu loh. Iya. Bener gak sih? Mungkin sih. Nah, Emang dulu kan waktu bercerai sama dia tuh dia belum punya apa-apa waktu bercerai belum sama punya dia. apa-apa. Dia yang cerita. Oh, maka dari itu dia merasa kayaknya, oh sekarang dia udah punya apa-apa. Makanya dia si istrinya mau lagi kali ya, mantan istrinya. Mungkin. Kayaknya dari situ. Wah, udah mapan gitu Iya. kan. Cuman kan istrinya juga kan baru pulang dari luar negeri. Gak habis pikirnya dari situ. Ya kan sekarang luar negeri udah ada HP. Iya. Siapa tahu lagi dia di luar negeri menjalin hubungan, PC. Jadi PC-nya selain sama kamu, sama dia juga. Aku jadi kompor nih. Bener-bener ya. Bukan yang kompor ya, tapi aku mengajak untuk berpikir logis. Iya. Walaupun orang jatuh cinta itu tidak bisa dipikir dengan logis. Orang yang paling sulit dikasih nasihat adalah orang yang lagi jatuh cinta, guys. Jadi lu mau ngasih nasihat asam garam A sampai Z nggak akan didengar. Ya kan? Namanya orang jatuh cinta. Iya. Kayak kucing aja rasa coklat. Iya bener. Buta emang. Mm-mm. Gak tahu itu tampang itu apa, gak tahu apa. Yang penting cinta aja udah. Perasaan aja yang diintuin kan. Gak tahu ini entarnya kayak gimana gitu kan. Yang penting suka gitu udah. Gak mikir ke depannya. Nah, kan kita sebagai wanita makin lama makin tua ya. Umur udah tambah. Iya. Nah, apakah kamu tidak merasa, wah gue menghabiskan waktu nih menunggu dia, Enggak. sedangkan gue tak lagi tambah tua. Tahu sendiri kalau cewek tambah tua itu sulit untuk nanti hamil, menikah Iya. lagi hamil. Gitu. Gak ada kepikiran Kamu ke situ. nggak memikirkan itu Enggak. ya? Jadi sekarang yang kamu pengenkan apa nih? Yang kamu pengen dia balik. balik. Iya. Tapi apa usaha kamu untuk bikin dia balik? Ya sering komunikasi sama dia meskipun gak dibales. Meskipun gak dibangun. Meskipun gak dibales, cuma di-read doang. di read doang. Di-read doang, ngechat dari pagi, balasnya besok. Usahanya begitu aja. Terus itu hati kamu berarti udah terbiasa ya? Iya, udah terbiasa. Kayak kamu ngechat terus tadi dibalasnya besok Iya. gitu. Udah terbiasa. Udah terbiasa. Itu juga dengan jawaban yang gak enak gitu. Jawabannya gak enaknya gimana? Dia mau ngapain sih katanya gitu kan, ngechat mulu. Udah tahu orang lagi sibuk. Gitu. Oh.
Gimana ya guys? Ya, aku satu sisi aku pengen ngasih saran, tapi kalau ngasih saran kamunya lagi bucin. Ya mudah-mudahan nanti di saat kamu nggak bucin deh. Di saat kamu nggak bucin, kamu bisa ngedengerin aku. Aku cuma bisa kasih saran bahwa kebahagiaan kamu hanya kamu yang bisa tahu gitu ya. Apa sih arti kebahagiaan di dalam hati kamu? Iya. Apa yang menurut kamu bikin bahagia, silakan jalani. Iya. Tetapi kalau sebagai sesama wanita, wanita itu berhak kok, berhak apa ya, dicintai, Iya. ya kan? Selama ini kamu sudah cukup belum dicintai? Belum. Belum kan? Nah, ya balik lagi kalau kita berpikir pakai logika, oh, kalau aku jadi kamu ya, mungkin orang beda-beda. Kalau aku jadi kamu ya, aku berpikir pakai logika, aku berhak kok dicintai karena aku bernilai nih. Ya dong, kita berharga loh sebagai wanita. Kita berharga sebagai wanita dan kita berhak dicintai, kita berhak mendapatkan apa namanya? Balasan gitu loh dari apa yang kita lakukan. Kita mencintai ya kita berhak juga untuk dicintai. Gitu. Kalau misalnya dia terlalu sibuk dengan kehidupannya dia sehingga untuk ngebales chat aja sampai nunggu 24 jam. Iya. Ini kita pakai logika ya. Iya. Kita bertanya sama kamu. Apakah itu yang disebut cinta? Apakah itu yang disebut apa namanya? Nggak ngabarin itu, apakah itu yang disebut memberikan kebahagiaan? Kan nggak dikabarin itu sakit loh, bener nggak? Emang sih, apa sih kamu mungkin buat si cewek si cowok itu Biasa aja. ribet gitu Ribet. kamu, segala macam. Tapi buat kita cewek itu kan penting ya, Iya. membalas Penting banget. chat, terus ngabarin, terus apa sih namanya, sekedar nanya udah makan apa belum. Iya, itu penting banget. Penting banget gitu ya. Terus kayak kamu lagi ngapain Iya, gitu kan. Terus kayak apa namanya, Tadi gimana Iya, pekerjaan? iya, Pengen tadi banget gimana? gitu ditanya begitu. Jangan sakit ya gitu ya, semangat ya gitu kan. Iya. Ya udah semangat. Itu kayak apa ya, kalau buat cewek nih ya guys, kayak siraman rohani gitu loh, bener nggak? Iya. Kayak gue jadi semangat lagi kerja gitu. Iya. Tapi masa sih dia untuk melakukan itu aja dia nggak sanggup buat kamu? Kamu kan nggak minta apa-apa kan? Kamu nggak minta mobil, kamu nggak minta rumah, kamu nggak minta berlian kayak aku nih. Kalau aku kan minta macam-macam ya. Kamu nggak minta macam-macam gitu, kamu hanya minta bales dong gitu kan, istilahnya sepatah dua patah kata, bener nggak? Supaya kita tuh tenang hati kita gitu, supaya kita bisa melanjutkan hidup, supaya kita bisa semangat lagi melakukan aktivitas kita. Tetapi itu saja dia tidak memikirkan. Berarti kamu nggak penting buat dia. Ini aku nggak bukan statement ya, aku nanya, bener gak? Iya. Kan bener gak? Kita bisa menanyakan itu kan. Iya. Kalau misalnya hanya usaha itu aja yang kita minta dari dia, dia tidak bisa mewujudkannya, berarti apa maknanya kamu untuk dia? Iya. Sering sih nanya begitu. Suka nggak sih gitu kan? Masih sayang nggak sih? Sayang nggak sih? Apaan sih katanya ngomong-ngomong begitu, katanya nanya-nanya begitu. Dia nggak mau Iya. dibahas begitu. Ngapain sih ngomongin begitu katanya? Kalau udah nikahin ya jelas suka lah, kayak gitu kan bilangnya. Nggak ada jawaban lagi. Setiap kalau aku nanyain kayak gitu tuh nggak ada jawaban lain. Itu doang yang dijawab sama dia. Iya. Jadi kesimpulannya ya silakan netizen dibantu ya untuk memberikan nasihat pada Syafa. Kalau aku soalnya karena dia yang ngejalanin, jadi semuanya diserahkan sama kamu gitu kan. Yang penting kamunya ikhlas ya, berarti selama kamu ikhlas itu tidak akan menjadi masalah toh, benar kan? Gitu. Ya cuma pasti teman-teman yang ngerti kamu, mungkin keluarga, kayak aku udah tahu cerita kamu, sangat menyayangkan. Iya kan? Maksudnya nggak ada yang tahu sih Kak. Iya nggak ada yang tahu kan. Iya. Sangat menyayangkan artinya gini, kita kan dikasih kehidupan sama Tuhan. Dikasih umur nih umur lo misalnya sampai 50, umur lo sampai 30. Nah, dikasih kehidupan yang umur kita tuh paling berapa tahun lagi sih? Kenapa nggak dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih
punya value lagi daripada hanya menunggu seseorang balasan seseorang yang dia juga nggak pernah peka gitu kan sama kita. Iya. Kalau itu kita ngomong pakai logika, Iya. cuman tetap kalau pakai hati kan kita nggak bisa paksa ya. Kamu Buang-buang juga waktu ya. ya tapi kalau bicara perasaan kamu, kita sendiri nggak ada yang bisa merasakan karena apa? Yang jatuh cinta sama dia kamu. Iya. Kita nggak bisa ikut merasakan karena aku juga nggak mungkin jatuh cinta orangnya juga nggak tahu yang mana kan gitu. Iya. Gitu sih. Jadi kalau aku tanya terakhir nih, untuk kamu ke depannya, untuk diri kamu, boleh dong kita mencintai diri Iya. kita sendiri, bener nggak? Benar. Boleh dong, Iya. wajib loh. Sebelum kita mencintai orang lain, kita cintai dulu diri kita sendiri. Apakah kamu sudah membahagiakan diri kamu sendiri? Belum sih. Belum. Apa yang bisa kamu sampaikan untuk diri kamu sendiri? Permintaan maaf kah? Atau terima kasih? Atau Pokoknya terima kasih sama diri sendiri udah kuat gitu kan, ngejalanin semuanya gitu kan. Ini masalah ini gak berat loh. Maksudnya bukannya nggak berat, jadi cukup berat lah. berat Cukup loh? berat. Iya. Karena itu kan masalah hati ya. Tapi aku kuat aja gitu. Kalau perempuan lain mungkin udah nyerah. Gitu. Terima kasih aja sama diri sendiri, udah sekuat ini. Gitu, ngejalanin masalah seberat ini gitu. Sering aja gitu buang-buang waktu nggak sih kayak gini gitu kan. Cari yang lain nggak sih gitu kan. Dipikir-pikir lagi, oh nggak bisa, kayaknya nggak bisa gitu kan. Nggak bisa cari yang lain, harus tetap sama dia gitu. Soalnya udah banyak banget kenangannya. Karena udah banyak kenangan. Ya udah kita hanya bisa kita hanya bisa mengatakan perjuangkanlah cintamu sampai kamu memang benar-benar merasa oke, ini cukup. Oke, sampai di sini. Oke, aku akan lanjut. Ikuti kata hati kamu, semua konsekuensinya, baik buruknya sudah kamu terima loh, ya kan? Sudah kamu tahu gitu loh, konsekuensi yang kamu ambil seperti apa. Pelajaran yang bisa diambil adalah ya, jangan percaya mulut laki-laki. Dia bilang katanya umur 48 belum nikah lah, duda lah, apa segala macam. Dicek-cek lagi, karena kalau udah nikah udah bucin susah lepasnya kayak gini kan, bener nggak? Bener banget. Gitu. Kalau udah terjebak Janganlah gitu. pokoknya jangan. Jangan sama yang sudah berkeluarga. Karena apa? Ketika lo udah ada di situ terjebak, udah nggak bisa keluar. Udah nggak bisa apa-apa. Udah nggak bisa apa-apa gitu loh. Kadang-kadang orang seperti ini bukannya mereka tega, tapi mereka nggak mau dan mereka nggak tahu sebelumnya, gitu kan? Oke, untuk selanjutnya silahkan di komen lagi ya guys. Terima kasih ceritanya Syafa, semoga kamu tetap sehat dan kuat menjalani ini, dan semoga orang-orang yang mencampakkan kamu dapat ganjarannya deh ya. Amin, terima kasih. Thank you.